Ya, jumpa lagi di Genbi Service, teman-teman. Pagi ini saya dapat garapan lagi ya. Ini ada dua garapan, teman-teman. Yang pertama ini ada lampu tornado ya, Philips Tornado 15 watt, dan satu lagi berapa watt ini, Helix ya. Helix 42. Oke, teman-teman, saya nggak kerjain dua-duanya ya, saya salah satu aja, dan saya pilih yang ini dulu ya, teman, yang agak besar ya, yang agak oblak nih, teman, tuh kacanya oblak-oblak. Oke, teman, kita langsung saja kita perbaiki yang besar dulu ini nanti dulu ya, ini dulu. Oke, langsung saja kita perbaiki. Oke, sebelumnya saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 ya, maju terus Indonesia ya. Oke, biar tambah maju, tambah bagus, ekonomi tambah mantap ya, dan semoga ongkir bisa murah ya teman-teman ya. Itu yang harapan saya, dan spare part lampu bisa turun sedikit ya tuh teman-teman, khususnya ongkir teman-teman. Kalau di sini pengirimannya biayanya dari Jawa ke NTT itu sekitar 78-90, gila kan. Mahal banget, luar biasa, makanya nggak heran saya patok harga mahal di sini, karena ya itu tadi ongkirnya luar biasa mahalnya. Kalau Jawa ya mungkin nggak terlalu ya murah ya, Jawa ke Jawa, luar pulau ini agak mahal teman-teman. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya atau baru nonton ya, jangan lupa di like dan subscribe, dan tonton sampai habis ya, jangan di skip biar nggak salah paham ya. Sambil dibongkar ya, saya akan bacakan satu komentar ya yang masuk tadi pagi nggak salah ya, datang dari @Indra Prada 403 ya. Saya beli yang baru, ada putarannya, memang panasnya luar biasa, tapi kalau ketemu timah tebal yang bekas, solderan lama masih kalah jauh sama solderan biasa 40 watt yang 50 ribuan. Kalau buat solder timah baru masih aman sih ya. Memang jangan dibandingin ya, solder yang konvensional biasa 40 watt ya dengan yang Sunshine yang saya punya ini yang 60 watt ya, beda ya. Coba aja kalau sampean nggak keberatan, coba dites dua-duanya ya. Kalau sampean punya ya 60 watt yang model ada suhu sama yang konvensional, tentu lebih cepat yang 40 watt. Kenapa? Karena memang perangkat elektroniknya lebih banyak yang solder Sunshine ya. Nah, tapi keamanan ini yang solder model suhu putar-putar itu jauh lebih aman sih, lebih bagus ya menurut saya cuman kalau yang 40 watt model konvensional itu panasnya cepat ya, cukup ngeri. Saya lihatnya panasnya luar biasa teman-teman. Nah, makanya saya itu terserah saya nggak pernah ngelarang kalian pakai solder yang mana sih, silakan aja pilih sesuka hati kalian yang menurut kebiasaan kalian. Tapi kalau saya sih lebih seneng yang soft ya, lebih soft, lebih lembut, jadi listriknya nggak terlalu boros ya itu kalau pakai suhu. Terus kalau solder suhu kan itu model solder tip ya, makanya saya lebih rekomendasi untuk elektronik ya, seperti lampu bisa, tapi ya nggak secepat yang konvensional gitu teman. Oke, terima kasih untuk Mas Indra Prada 6403 ya, terima kasih masukannya, dan saya juga sangat senang ya kalian bisa berkomentar di YouTube saya, semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut, kita perbaiki saja lampunya. Oke, silakan siapa lagi yang mau berkomentar yang saya akan bahas di video berikutnya ya teman-teman ya. Semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat bagi tusuk-tusuk pemula ya. Ini master nggak usah. Oke teman-teman, kita lanjut saja, kita bongkar lampunya, dan ini adalah Helix 42 watt ya. Mesin ini saya agak takut teman-teman, karena sering rusak, mengalami kegagalan cukup parah ya itu teman-teman. Nah, ini saya udah bongkar kulitnya ya, cangkangnya ya, ini cupnya dia agak rapuh saya liatin sih teman-teman. Dan ini kotor sekali teman-teman ya, dan ini sudah terbuka. Saya akan bersihkan dengan seksama, karena ini memang
punya user ya, punya user. Dan ini saya akan tes dulu kacanya apakah masih bisa atau tidak ya. Biasanya sih masih bisa ya, biasanya. Nah, saya tes ini bergerak ya, saya tes bergerak, dan sebelah lagi bergerak ya. Ini dua kemungkinan ya, bisa setengah hidup atau setengah mati ya. Kalian jangan terlalu buru-buru lu senang ya. Nah, ini kan berdasarkan pengetesan, dan ini saya tes air fuse-nya. Tes air fuse-nya dulu, ini masih bisa atau enggak ya. Ini agak susah nih teman-teman, saya lihat ya. Nah, saya lihat ya, ini air fuse-nya masih bagus ya. Oke, kita lanjut, kita pembongkaran. Oh, ini disolder teman. Ini yang bikin saya jengkel ya, agak susah bukanya ya. Jadi disolder ya. Nggak tahu kenapa nih pabrikan disolder, padahal kan gampang ya, tinggal dipintir-pintir aja. Jadi caranya ini kita ambil solder, dipanaskan sambil cari, ini disedot dulu kalau ketebalan ya. Nah, ketebalan kita sedot dulu teman-teman, tuh seperti ini. Kalau sudah di solder begini, kita harus pelan-pelan ya, sambil menyedotnya dengan atraktor ya, atau sedot timah. Jadi mengurangi kesusahannya. Ini saya kesusahan ini bukanya nih teman-teman nih, kalian bisa lihat ya. Ini masih ada satu solder, satu kawat kaca yang masih menempel ya ini. Nah, ini saya skip dulu. Jadi kalian nggak kelamaan ya nontonnya ya. Nah, ini nih seperti ini nih. Nah, terpaksa ini saya lepas ya tiangnya ya, karena udah keterlaluan susahnya ini. Dan ini kacanya goyang-goyang, oblak-oblak ya teman-teman ya. Nah, ini nggak apa-apa, nanti saya sambung kembali ya. Dan kita lihat ini mesinnya masih dalam keadaan bagus ya teman-teman, tapi tetap ya, ingat apapun keadaannya, tetap kita harus ganti satu set teman-teman, jangan setengah-setengahnya. Ini saya keker-keker dulu pakai kaca pembesar ya. Nah, ini saya pakai kaca pembesar karena mata saya udah agak sedikit rabun ya. Kalau lihat kelamaan benda sekecil ini, saya kadang-kadang agak pusing teman-teman. Dan saya juga akan mengecek TR-nya ya. Nah, ini nggak bergerak teman-teman, nggak bergerak bukan berarti masih normal ya. Bisa jadi ini TR-nya mati ya, mati total TR-nya. Dan ini kacanya oblak ya teman-teman ya, nanti kita lem aja, gampang kok ini. Sebelumnya lem, saya akan tes dulu mesinnya ya, mesin Philips ini, biar ketahuan masih hidup apa enggak ya. Saya tes ya, siap ya. Ya, kita tes ya, ternyata betul ya, nggak bisa hidup ya. Nah, ini padahal kacanya kaca normal ya. Oh, maaf, terlepas teman. Saya tes sekali lagi ya, saya tes sekali lagi ya, tetap ya nggak bisa hidup. Berarti saya akan tes dengan kaca bawaannya ya, dengan mesin normal. Tadi kan, nah puji Tuhan kacanya normal ya, bagus ya. Jadi saya tesnya itu bolak-balik teman-teman. Mesin rusak, tesnya pakai kaca normal. Nah, mesin kaca normal, tesnya pakai mesin normal.
Itu teman-teman dibulak-balik aja gitu, pokoknya salah satu nyala ya udah itu masih bagus. Nah ini saya akan keluarkan TR dulu ya teman-teman ya. Ini kalau solderan pabrik ini agak keras, tipis tapi keras gitu teman-teman. Tadi ada yang komentar ya bilang kalau pakai solderan 40 watt lebih mantap ya. Memang lebih mantap, tapi kalau untuk kerjaan lampu begini agak takut temen, jalurnya bisa keangkat ya. Nah ini saya tes dulu TR nya ya, tuh merah di tengah ya. Nah betul tuh, betul kan kata saya apa yang saya bilang rusak ya. Nah ini normal ya, saya ukur ya, kita lihat yang normal kayak apa. Kalau yang rusak kan seperti ini, bergerak semuanya, merah di tengah ya, ingat teman-teman ya. Nah ini merah tengah tuh, ini harus mati salah satu. Nah salah satu harus bergerak, salah satu harus tidak bergerak ya. Nah berarti normal. Nah yang bergerak itu berarti basis nih, ini basis ya. Nah ini rusak ya, berarti kita ganti yang baru ya. Nah ini sebelumnya saya akan bersihkan dulu timahnya yang lama ya, biar gampang. Nah ini kita bisa lihat ya, jalurnya udah ada beberapa yang kropos ya. Ya kalau merek Philips tuh seperti itu yang sekarang teman ya, kualitasnya ya bisa dikatakan ya begitu deh. Saya nggak mau ngomong nanti gak enak dikira menjelekan, tapi saya tidak masuk menjelekan, tapi memang ya kenyataan lapangan begitu teman-teman. Kita nggak bisa bohong ya, saya nggak bisa bohong teman, apa yang saya lihat saya sampaikan begitu ya, jujur gitu teman. Nah ini jalur basis yang tadi saya kerjakan ya, saya akan tempel dengan resistor 10 ohm. Memang bawahnya 10 ohm ya. Resistor 10 ohm pakai yang setengah watt ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan buka ya resistor SMD yang ukurannya 1 ohm setengah watt juga teman-teman. Nah ini nggak biasanya, kadang-kadang Philips itu pakai yang 1,5 dan 1 ohm ya, nggak tentu ya. Ini pakainya kebetulan 1 ohm ya teman-teman, 1 ohm setengah watt itu teman. Dan SMD ini bisa kita ketahui ya biasanya kurang kuat ya dalam menahan arus, gampang rusak teman-teman dibanding yang resistor seperti. Nah ini ya saya pakai warna biru. Nah ini saya tadi pas cari-cari agak pusing ya, warnanya itu loh biru ya, biru ketemu yang beginian ya, saya agak susah ngebacanya teman-teman. Yang biasa saya bilang tadi ya, agak gak enak bacanya teman. Nah ini basis ya, ini emitor ya, kalian jangan salah ini ya, basisnya ini, emitornya ini ya. Langsung saja kita pasang TR-nya ya teman. Nah untuk pengerjaan seperti ini kalian harus betul-betul sabar ya teman-teman. Oke, ini saya balik di posisi berikutnya teman-teman. Kalian jangan pusing ya lihat video saya sih di bolak-balik ini. Saya kerja berdasarkan kenyamanan saya, mana yang nyaman ya saya kerjakan posisinya seperti ini teman-teman. Nah ini juga sama kayak tadi ya teman-teman ya, 10 ohm ya teman-teman. Oh maaf teman-teman, maksud saya ini 1R2 ya, sama dengan 1,2 ohm. Ini untuk watt-watt besar paling kecil ya ini teman-teman ya, bukan 1 ohm. Maaf maksud saya, mohon maaf teman jika saya salah. Saya kadang-kadang agak bingung dibacanya 1R itu, 1R2 sama dengan 1,2 ohm. Makanya kalian pakai 1 ohm itu nggak masalah teman-teman, selisihnya 0,2 ya, terus sedikit tipis ya, beda tipis ya, nggak apa-apa pasangnya. Nah ini saya krok sedikit teman-teman, ini agak hitam-hitam ya, agak kotor. Biasanya kalau watt besar itu pakai 1,2 ohm, nggak pernah ya, jarang sekali pakai yang 1 ohm ya teman. Saya lihat 1,2 paling kecil ya.
ini ya yang kalian harus diperhatikan. Nah, ini saya kasih lihat, ini basis ya, ini emitor ya. Nih basis, ini emitor. Nah dibalik, jadi ini basis, ini emitor ya. Jangan sampai terbalik teman-teman, nanti nggak nyala ya, atau bisa jadi rusak teman-teman. Biasanya seperti itu, kebakar ya teman-teman ya. Dan ini saya langsung pasang saja TR-nya ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan ukur milar starternya ya, dekat elko biasanya 1,2 dan saya ukur 0,96 ya. Tuh ini nggak bisa nih teman-teman, tuh ini nggak bagus ya, dan harus diganti starternya. Ini pengalaman saya ya. Nah harus diganti starternya dengan ukuran 152 juga bisa teman-teman. Saya pakai yang 152 ini teman-teman ya, biar lebih afdol. Kalau enggak ya susah, nilai turun kita nggak ganti ya, tetap aja dia nggak nyala teman-teman. Nanti ujung-ujungnya TR-nya panas begitu. Dan ini telah selesai. Kita lihat penampakan soldernya seperti apa ya, seperti ini teman-teman. Tuh ya, ini sampai kehitaman PCB-nya, ada yang sampai bengkok, hancur saking hancurnya teman-teman ya. Nah ini saya akan angkat lagi TR yang belakang itu, saya ukur berapakah nilainya, dan ini harus diangkat ya. Nah ini ya penampak, dan ini ukuran milarnya 154J ya, 154J, dan saya akan ukur berapakah nilai yang keluar. Kita lihat, kita ukur ya 0,08 teman-teman. Luar biasa teman-teman. Ini kalau dipasang ini nggak nyala nih. Ini kalian harus dicek ya kalau untuk mesin ini. Makanya saya lihat mesin ini agak kurang bagus. Dan ini juga nih ya, itu 224J. Nah ini akan saya angkat juga ya, milarnya ya, akan saya tes juga. Ingat teman-teman, ketelitian jangan sampai pudar, dan semangat kalian ya, maju terus. Ini menjelang kemerdekaan kalian harus semangat. Ya semangat terus, jangan pantang menyerah intinya. Kalau dia kalian nggak bisa tetap ya. Nah ini ya, ini 224J, dan saya akan ukur ya berapakah nilai yang keluar ya, 146 ya. 146 ini sepertinya masih layak ya, masih bisa teman-teman, angkanya masih keluar, cuman sedikit error ya, sedikit error. Cuman saya lihat masih bisa sih, nggak apa-apa. Ini kayak masih nggak terlalu parah ya, masih bisa digunakan, dan nilainya masih keluar, dan saya akan pasang kembali ya. Dan ini nggak masalah sih, tapi jangan terlalu berlebihan, nilainya jangan sampai 500 ya. 500 itu udah rusak teman-teman gitu. Dan ini masih sekitar 14 ya, 224 14 berapa tadi itu masih bisa dipakai ya, masih normal ya, masih bisa kita pakai aja gitu teman. Dan kondisi dari fisiknya juga masih bagus ya teman-teman.
Maaf, maksud saya 146 ya, 146 ya, dikurangi 224 ya, masih selisih 0,78, masih oke ya, masih bisa digunakan, masih normal ya, dan nggak rusak, itu namanya teman-teman, masih bagus ya. Dan kita solder kembali kaki-kakinya ya. Nah, dan ini lubangnya sekitar jalurnya pecah ya, ada yang terlepas, jadi saya kerok kembali dengan menggantinya dengan 224J, sama aja sih, nggak masalah. Saya kerok kembali jadi bikin jalur baru ya, biar tembaganya timbul ya, jadi bisa disolder. Kalau lubangnya di sekitar lubang sih udah nggak ada tembaga lagi, jadi nggak bisa nempel. Jadi saya putuskan untuk kerok ya, dan saya tebalkan timahnya biar sampai ke jalurnya ya teman-teman. Dan ini juga milar out ya, milar output ya, keluaran milarnya. Nah, ini masih bagus ya, nilainya masih mantap, dan nggak ada yang berubah ya, hanya paling berubah hanya sedikit lah, 0, teman-teman, itu masih bisa dipakai ya. Dan saya solder dan pasang kembali ya. Dan ini setelah selesai penyolderan, masih saya recheck kembali ya, apakah ada jalur yang terhubung dengan jalur lain atau tidak ya. Kalau ada, dibersihkan ya. Dan ini kita akan nyalakan ya, langsung ya. Siap ya teman, 1 2 3 ya. Oke, saya nyalakan lagi, saya pegang TR nya, saya nyalakan sekali lagi ya. Agak lama ya. Nah, TR mantap teman-teman, tidak panas sama sekali. Mantap pokoknya. Dan selanjutnya seperti biasa teman-teman, saya akan lem dari Tianmu ini untuk lem kaca ya, pakai aja, biasa saya pakai, ini lem andalan saya teman-teman. Kalian kalau nggak mau nonton, di skip aja teman-teman, biar nggak kelamaan ya. Saya tahu kalian ini bosan cari yang enak-enak. Aduh, kalian ini paling seneng dapatnya yang enak-enak, pengennya enak-enak terus. Dan selanjutnya saya akan ganti ya, fuse-nya kurang mantap nih, saya ganti yang 2 watt 10 ohm, lebih mantap teman-teman. Sudah selesai, saya akan bersihkan, dan ini lem juga sudah kering, dan saatnya saya akan rapikan teman-teman. Oke teman-teman, lampunya udah selesai ya, kita closing dulu ya, langsung saja 1 2 3. Oke, nyala dengan cukup. Oke teman-teman, demikian video saya, jangan lupa di like dan subscribe ya. Oke teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton, dan kita tunggu next video berikutnya, dan bye bye.